C 9, 25, 49, D. Berapakah nilai C dan D? Kita sudah tuliskan di sini ya. Untuk membahasnya, baik kita langsung bahas saja. Di sini ada 9, kemudian 25, kemudian 49. Ternyata ini istimewanya, angka-angka ini adalah hasil kuadrat ya. 9 itu hasil kuadrat dari 3 kuadrat ya. 3 kuadrat hasilnya 9 ya kan. 25 itu sama hanya dengan 5 kuadrat. 49 itu ternyata adalah 7 kuadrat. Kalau kita perhatikan, angka-angka ini adalah angka ganjil ya. 3, 5, 7 itu kan ganjil. Berarti untuk yang C itu berarti sebelum 3 angka ganjilnya berapa? Iya, 1 ya. Kemudian dikuadratkan. Kemudian yang D itu berarti 1, 3, 5, 7. Setelah 7 berarti 9 pastinya ya. Berarti dikuadratkan. Kalau begitu, yang C itu berarti 1 kuadrat nilainya adalah 1. Kemudian yang D 9 kuadrat itu adalah 81. Ya, jawabannya adalah 1 dan 81, yaitu yang D. 1, sepertiga, 4, sepersembilan, titik, 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 titik. Dua bilangan berikutnya adalah, sudah kita tuliskan di sini ya, untuk membahasnya. Untuk soal ini, kita pakainya loncat ya. Jadi dari 1 ke 4, kemudian dari sepertiga ke sepersembilan. Berarti loncat 1. Untuk yang sepertiga, kemudian menjadi sepersembilan, itu berarti perubahannya dikali ya. Kali berapa coba? Kali sepertiga ya. 1 kali 1 nilainya 1. 3 kali 3, 9. Berarti perubahannya adalah dikali sepertiga. Begitu juga dengan yang sepersembilan. Kalau dikalikan sepertiga berarti 1 kali 1 nilainya 1 dibagi dengan 9 kali 3 berarti 27. Nah, berarti perubahannya adalah dikali sepertiga. Nah, sekarang untuk yang 1 menjadi 4 itu dikali berapa? Kali 4 ya. Coba kita kali 4 berarti 4 ke sini itu berarti juga dikali dengan 4. 1 kali 4 nilainya 4. 4 kali 4 nilainya adalah 16. Oke, berarti jawabannya adalah 16 dan seper 27, yaitu jawabannya yang C. 5, titik, 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 14, 21, 30, 41. Angka yang paling tepat untuk mengisi titik-titik, angkanya berapa? Ya, kita bahas di sini ya. Ini kalau kita perhatikan yang ada angkanya baru depan sama yang belakang. Coba kita lihat yang belakang. Yang belakang ini perubahannya ditambah ya, ditambah coba. 14 jadi 21 itu berarti ditambah 7 gitu ya. Kemudian 21 jadi 30 itu berarti ditambah 9 ya. 21 tambah 9 30. 30 jadi 41 itu berarti ditambah 11. Kalau kita perhatikan kita sudah dapat polanya yaitu ditambah 7, 9, 11. Ini artinya bilangan ganjil ya kan? Berarti kesananya pastinya juga sama ya, ditambah dengan bilangan ganjil. Coba di sini tambah berapa? Sebelum 7 berarti ganjilnya adalah 5. Sebelum 5 ganjilnya adalah 3. Sebelum 3 ganjilnya adalah 1. Coba kita cek ya. 5 tambah 1 nilainya adalah 6. 6 tambah 3 hasilnya adalah 9. 9 tambah 5 berarti 14. Cocok ya. Berarti jawabannya adalah 6 dan 9, yaitu yang C. 100, 1, 90, 4, 80, 9, 70, titik, 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 titik. Untuk soal ini, pola yang dipakai adalah lompat 1. Ya, jadi dari 100 kemudian ke 90, 90 ke 80, 80 ke 70. Nah, kita cari dulu polanya ya. 100 jadi 90 itu berarti berkurang. Berkurang berapa? Ya, berkurang 10. 90 jadi 80 berarti berkurang 10 juga ya. 80 jadi 70 berarti kurangi 10. Berarti yang ini juga kurangi 10. Dikurangi 10 berarti 70 kurangi 10 berarti di sini adalah 60. Nah, sekarang kita cari yang ini. 1, 4, 9 sama yang titik-titik ya. Ternyata di sini itu angkanya istimewa ya, hasil kuadrat ya. 1 itu sama hanya dengan 1 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, kemudian 9 itu adalah 3 kuadrat ya. Ini kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan 1, 2, 3 berarti urutnya. Berarti di sini adalah 4 kuadrat gitu ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kuadrat nilainya adalah
16. Berarti jawabannya adalah 16 dan 60, yaitu yang C. 2, 2, 4, 6, 10, titik, 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 titik. Angka yang paling tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah, kalau kita perhatikan ternyata suku yang ditanyakan itu hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Contohnya ini ya, 2 ditambah tidak ada nilainya 2. Kemudian 2 ditambah 2 nilainya 4. Kemudian 2 tambah 4 nilainya 6. 4 tambah 6 nilainya 10. Berarti untuk yang titik-titik ini adalah hasil penjumlahan dari 6 tambah 10. 6 tambah 10 berarti nilainya adalah 16. Kemudian ini dijumlahkan ya. 10 tambah 16 berarti sama dengan 26. Kalau begitu jawabannya adalah 16 dan 26, yaitu yang A. D, Y, N, Y, X, titik, titik. Huruf yang paling tepat untuk mengisi titik-titik adalah yang mana? Untuk menjawab soal ini berarti kita harus membuat bantuan alfabetis ya, dari A sampai Z. Kemudian kita perhatikan polanya. Ternyata kalau kita perhatikan polanya, di sini ada Y, kemudian di sini Y, loncat satu ya, berarti di sini pastilah nilainya juga Y. Berarti untuk titik-titik ini jawabannya adalah Y, yaitu yang D. Tapi kalau kita mau perhatikan lagi, kita boleh ya, kita cek di sini D, berarti D itu ada di sini, kemudian N, N-nya ada di sini, kemudian X, X-nya ada di sini. Ternyata di sini 4 jadi 14 jadi 24. Ini kan berarti bertambah 10 ya. Selisihnya 10. Jadi sudah sesuai, tapi karena yang ditanyakan adalah yang bagian Y, maka nilainya adalah Y. K, L, titik, 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 S, T, W, X. Huruf apa yang paling cocok untuk menempati titik-titik ini? Coba kita lihat ya. Untuk menjawab soal ini berarti kita harus membuat bantuan dengan menuliskan alfabetisnya ya, biar mudah. Sekarang kalau kita perhatikan KL ya, KL itu berarti di sini ya, KL. Kemudian di sini ST. ST itu di sini ST. Kemudian yang sini adalah WX. Berarti WX. Ya. Kalau kita perhatikan di sini selisihnya 2. Berarti ini pastinya selisihnya 2, ini selisihnya 2. Baru di sini ketemu nilainya adalah OP. Berarti yang di titik-titik itu adalah O dan P. Jadi jawabannya adalah O dan P, yaitu E. A, B, C, F, G, H, K, L, M, titik, 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 titik. Huruf yang paling tepat untuk mengisi titik-titik adalah, untuk memudahkan menjawab soal ini, kita harus membuat bantuan dengan tabel ya, yaitu huruf alfabetis dari A sampai Z. Kalau kita perhatikan di sini adalah A, B, C, kemudian F, G, H, K, L, M itu saling berurutan ya. Jadi di sini adalah A, B, C, kemudian yang kedua adalah F, G, H, di sini adalah F, G, H, selanjutnya adalah K, L, M, K, L, M. Nah, yang selanjutnya lagi kita lihat selisihnya. Ini selisihnya 2 ya, DE kemudian IC berarti selisihnya 2. Kalau selisihnya 2 berarti yang kita pakai selanjutnya adalah P, Q, R. Berarti sini adalah P, kemudian Q, kemudian R. Jadi jawabannya adalah yang B. Jika 7 kali 5 dibagi 5 ditambah 5 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan P, maka nilai P-nya adalah titik-titik. Ya, untuk soal ini berarti kita harus tahu urutan yang harus diutamakan ya. Di sini ada perkalian sama pembagian, itu berarti harus diutamakan. Kemudian penjumlahan pengurangan nanti. Berarti ini harus diselesaikan dulu ya. 7 kali 5 itu 35. 35 bagi 5 itu 7 ya. Jadi yang depan ini nilainya adalah 7 ya. Kemudian ditambah dengan 5, ditambah dengan 3, dikurangi dengan 1, nilainya sama dengan P. Kalau begitu P-nya nilainya sama dengan 7 tambah 5 itu 12 ya. 12 tambah 3 15. 15 kurangi 1 berarti 14. Ya, jawabannya adalah yang B. Hasil dari dalam kurung 10 kali 12 ditambah 44 kurangi 10 kemudian dibagi 2 adalah titik-titik. Nah, untuk yang ini yang harus kita lakukan adalah menghitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, karena yang di dalam kurung lebih kuat ya daripada pembagian. Tapi di dalam kurung sendiri ada perkalian, berarti harus kita utamakan. 10 kali 12 itu berarti nilainya adalah 120.
120 ditambah 44 itu berarti 164. 164 dikurangi 10 berarti 154 ya. Yang di sini berarti nilainya adalah 154. Kemudian baru dibagi 2. Nilainya sama dengan 15 bagi 2 nilainya 7. 7 kali 2 kan 14. 15 kurangi 14 sisanya 1. Jadinya 14 dibagi 2 nilainya 7. Berarti jawabannya adalah 77, yaitu yang C.